Ya, pemirsa, uang negara senilai hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lalu mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Berikut laporan Anissa Rizkia dari gudang motor listrik BGN yang kini disegel Kejaksaan Agung. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik. Itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah ke depannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa. Sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat, agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. Baik guys, kita lanjutkan guys. Masih terkait Rasman Nasution, terpidana pencemaran nama baik pelapor Hotman Paris Hutapea masuk lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidananya. Keluarga Rasman dikabarkan juga akan menjenguk pada hari ini. Dan ada rekan Yasmin Natania yang melaporkan langsung dari Cipinang, Jakarta Timur. Berdasarkan pemantauan kami di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, belum terlihat adanya kerabat dari pihak Rasman Nasution yang kini merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Ini datang mengunjungi ke Lapas Kelas 1 Cipinang ini. Dari pihak Kalapas tadi sudah mengonfirmasi bahwa benar pihaknya menerima Rasman kemarin sore sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia Barat sebagai warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, Mahkamah Agung sebelumnya sudah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rasman dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris, dan Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Untuk kita juga pemirsa, kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan dua sosok pengacara yang kerap menjadi sorotan. Eksekusi pernyataan Hotman Paris di media sosial juga menambah perbincangan terkait dengan ini. Suasana di Lapas Kelas 1 Cipinang juga terpantau normal. Belum terlihat adanya aktivitas khusus sehubungan dengan masuknya Rasman ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini. Baik, pemirsa, selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi membantarkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qaumas. Dari hasil pemeriksaan, ex-Menteri Agama ini harus mendapat perawatan lanjutan di rumah sakit. KPK menyatakan Gus Yakut mengalami sakit di saluran pencernaan. Untuk pemulihan, Gus Yakut akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembantaran atau penangguhan sendiri merupakan hak seorang tersangka. KPK memastikan pembantaran ini tidak akan mengganggu proses penyidikan yang masih berlangsung.
melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, di mana pembantaran ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang menyatakan bahwa saudara YCQ harus menjalani rawat inap karena berdasarkan keterangan medis sedang mengalami sakit pada saluran pencernaan. Pembantaran ini tentunya sebagai komitmen KPK untuk tetap memenuhi hak-hak dasar seorang tersangka. Penyidik tentunya masih akan terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan saudara YCQ dan sekaligus memastikan bahwa penyidikan perkara ini tetap berjalan secara efektif. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tabrakan truk dan minibus di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur berujung penganiayaan. Sopir minibus yang meminta pertanggungjawaban sopir truk malah dianiaya hingga terluka di bagian kepala. Kemacetan di Jalan Jambore Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur diwarnai keributan dua pengendara. Dalam rekaman kamera dashboard, seorang sopir minibus mencoba menghentikan truk kontainer yang kabur hingga naik ke atas pintu sopir truk yang melaju. Saat bergelantungan di pintu, sopir minibus lalu dianiaya sopir truk hingga terluka di kepala. Keributan ini berawal dari sopir truk yang menabrak dua minibus di depannya. Namun sopir truk menolak bertanggung jawab dan berusaha kabur. Sopir ini melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah alat semacam kayak palu begitu, dan dipukulkan ke bagian kepala si korban atas nama Baris, sehingga dengan kejadian ini si Barisnya melaporkan lewat call center 110. Kemudian oleh anggota Polsek Ciracas melakukan pengecekan ke TKP dan benar diduga terjadi penganiayaan terhadap Pak Baris ini. Terluka di kepala, sopir minibus kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara polisi memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya mengungkap tindak pidana perdagangan narkotika, tindak pidana pencucian uang, pornografi, serta pencucian yang tidak tanggung-tanggung, beratnya mencapai 17,45 ton. Dalam operasi berskala besar, polisi menyita serta menangkap lebih dari 1.000 orang yang diduga menjadi pengedar narkoba. Sekitar belasan orang teridentifikasi berperan sebagai produsen narkoba. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengungkap sejumlah kasus tindak pidana pencucian uang, pornografi, serta judi online. Polisi ungkap modus baru peredaran sabu. Paket sabu dimasukkan dalam balon berwarna-warni untuk mengelabui petugas. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya dan berhasil mendapati paket sabu seberat hampir 100 gram yang disembunyikan pelaku di dapur rumahnya. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan paket sabu ke dalam balon berwarna-warni lalu disimpan di suatu tempat, setelahnya mengirimkan Sherlock dan jenis warna balon kepada para pembeli. Dari hasil penjualan sabu tersebut, pelaku bisa meraup keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah sekali transaksi. Modus memasukkan paket sabu ke dalam balon baru pertama kali diungkapkan. Pelaku melakukan hal tersebut untuk mengelabui petugas. Dia memasukkan ke dalam truk dan dibuang di jalan. Nah, kemudian dia mengirim Sherlock lokasi dan foto kurang lebih ada di sekitar sini dengan warna balon yang sudah diisi oleh sabu. Jadi modusnya rata-rata sama, hanya metodenya yang berbeda. Ada yang dalam rokok, ada yang dalam keong tutut. Jadi berbagai cara untuk mengelabui petugas. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku MRF terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.